Saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Rurouni Kenshin yang dirilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan kisah pengembara bernama Himura Kenshin yang dulunya dikenal sebagai Hitokiri Batosai. Setelah ikut dalam peperangan Bakumatsu, Kenshin mengembara ke seluruh Jepang untuk menawarkan perlindungan dan bantuan kepada yang membutuhkan sebagai penebus dirinya karena telah menjadi pembunuh pada masa lalu. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Dahulu ada peperangan yang dinamakan dengan Perang Toba Fushimi, di mana perang tersebut melibatkan kubu Saito Hajime dan Hitokiri Batosai. Lalu terlihat seseorang yang membantai semua pasukan Saito Hajime menggunakan pedangnya. Dia adalah Himura Kenshin yang dijuluki sebagai Batosai. Julukan itu dibuat karena ia telah banyak membunuh orang dengan pedangnya. Dan akhirnya perang pun berakhir dengan kemenangan dari kubu Batosai. Namun Saito Hajime masih ingin menantang Batosai untuk bertarung satu lawan satu. Akan tetapi sang Batosai malah menancapkan pedangnya ke tanah. Itu artinya dia tidak ingin lagi untuk membunuh. Dan sejak saat itu dimulailah era baru. Lalu terlihat di antara tentara yang sudah mati, ternyata masih ada satu yang masih hidup. Lalu ia tidak sengaja memegang pedang Hitokiri Batosai, dan dia bisa merasakan bahwa pedang itu telah banyak memakan korban. 10 tahun berlalu, kini di sana sudah memasuki era baru yang di bawah kepemimpinan Aritomo Yamagata. Di sana juga ada pengusaha kaya yang kejam. Dia adalah TKD Kanryu. Dia sedang mencari orang untuk membuat obat terlarang. Di sana sudah ada 2 orang, yang satu seorang wanita yang bernama Megumi. Namun karena dia hanya butuh satu, akhirnya yang satunya harus dibunuh. Mengetahui dirinya akan dibunuh, lalu dia melompat ke jendela. Lalu Kanryu menyuruh Batosai untuk membunuhnya, tapi dia bukanlah Batosai yang asli. Dan keesokan harinya, orang yang kabur dari Kanryu tadi malam sudah dibunuh oleh Batosai palsu, dan sedang dievakuasi oleh polisi. Karena polisinya adalah Saito Hajime yang sudah sangat paham dengan permainan pedang Batosai asli, akhirnya dia tahu kalau pelaku pembunuhan kali ini bukan dilakukan oleh Batosai asli, melainkan orang yang telah mengaku sebagai Batosai. Kemudian, terlihat Kenshin atau sang Batosai yang sedang berlari dan tanpa sengaja melihat poster yang bergambar seperti dirinya, dan mengaku sebagai Batosai. Lalu dia dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita yang langsung menghajarnya. Dia adalah Kaoru. Kaoru mengira kalau dia yang sudah melakukan pembunuhan di hari itu. Lalu Himura Kenshin menjelaskan kalau dia hanya seorang pengembala biasa dan pedang yang ia bawa adalah pedang mata terbalik, atau pedang yang sisi tajamnya terbalik. Akhirnya wanita itu pun percaya dengan yang dikatakan Kenshin. Di tempat lain, Hajime mendatangi tempat Kanryu, karena Hajime mengira kalau Batosai palsu adalah salah satu anak buah Kanryu. Namun Kanryu menghindar dan tidak mengakuinya. Sementara itu, Takani Megumi yang dipaksa membuat opium untuk TKD Kanryu, dia berhasil melarikan diri dan berpaling ke polisi untuk berlindung. Namun Udo Jin-e atau sang Batosai palsu itu memburunya dan membunuh orang yang ada di kantor polisi. Beruntung Megumi berhasil lolos.
Kaoru yang sedang jalan-jalan tanpa sengaja bertemu dengan Jin-e, yaitu pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Lalu Kaoru mencoba untuk menghajarnya, namun Kaoru bukan lawan Jin-e. Dengan sangat mudah Jin-e menjatuhkan Kaoru. Beruntung Kenshin segera muncul menyelamatkannya. Melihat bekas luka di pipi Kenshin, Jin-e segera menyadari identitas tersembunyi Kenshin, yaitu Batosai sejati. Tidak lama kemudian polisi pun datang. Lalu Kaoru membawa Kenshin ke dojo, di mana mereka akan aman. Di sana Kaoru bercerita ke Kenshin kalau dia akan melawan Batosai. Namun Kenshin melarangnya karena Kaoru tidak akan menang melawan Jin-e. Keesokan harinya saat Kaoru sedang bersih-bersih, tiba-tiba datang sekelompok preman suruhan TKD Kanryu yang berusaha mengambil alih dojo. Beruntung Kenshin segera datang dan mengalahkan seluruh geng tersebut. Tidak lama kemudian polisi pun datang. Kenshin bertanggung jawab terhadap insiden tersebut dan membuat dirinya ditangkap guna membantu menghindari dojo Kaoru disalahkan. Waktu di penjara, Kenshin dipanggil untuk menghadap Yamagata. Lalu dia diminta untuk menjadi anggota tentaranya. Namun dia menolak karena dia sudah tidak mau lagi menjadi pembantai. Walaupun dia harus dipaksa, tetapi dia tetap tidak mau menjadi anggota tentaranya Yamagata. Karena dia tetap tidak mau, lalu dia dibiarkan untuk pergi. Di lain tempat, Megumi yang sedang berusaha kabur dari kejaran Jin-e, lalu dia bertemu dengan Yahiko yang membantu untuk menyembunyikannya dan membawanya menuju dojo. Beralih ke Kenshin, dia disambut oleh Kaoru dan membawanya kembali menuju dojo. Di sana, Megumi yang sebelumnya dibawa oleh Yohiko diperkenalkan kepada Kaoru dan Kenshin oleh Yohiko. Pada malam harinya, saat mereka berempat sedang makan malam di sebuah kafe, tiba-tiba ada Kanryu bersama anak buahnya yang sedang mencari Megumi. Megumi yang berada di sana langsung lari untuk bersembunyi. Salah satu anak buah Kanryu melihat Kenshin. Dia bilang kalau dia orang yang sudah mengalahkan orang suruhannya untuk merebut dojo Kaoru. Lalu Kanryu menghampiri Kenshin dan memberikannya sejumlah uang agar dia mau menjadi salah satu anggotanya. Dan dengan tenang Kenshin menolaknya. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Dia adalah Sagara Sanasuke. Dan dia langsung menawarkan dirinya untuk menjadi anak buah Kanryu dan menyuruh untuk menyerahkan uang itu kepadanya. Tentu saja Kanryu tidak langsung membaginya, karena dia belum tahu kehebatan Sanasuke. Untuk membuktikannya, dia menentang Kenshin untuk berduel, dan Kenshin pun menyanggupinya. Karena pedangnya yang terlalu besar, dengan mudah Kenshin bisa menghindari serangan pria itu tanpa harus mengeluarkan pedangnya. Lalu Kenshin membujuknya agar dia tidak mau bekerja dengan Kanryu. Akhirnya dia pun sadar dan memutuskan untuk kembali ke kantor polisi. Malam itu, Jin-e sang Batosai palsu itu kembali melakukan pembantaian dan menyisakan banyak mayat korban. Esok harinya, Saito Hajime dan para polisi lainnya menginvestigasi pembunuhan yang terjadi semalam.
Kenshin melihat seorang wanita berlari sambil menangis ke arah salah satu mayat, yang membuatnya kembali terkenang pada saat ia masih menjadi Batosai, di mana saat itu pria yang dibunuhnya meninggalkan bekas luka di wajahnya. Kemudian pada malam itu, seorang pria bertopeng yang bekerja untuk Kanryu memperingatkan Megumi untuk berhati-hati, karena akan ada bahaya yang datang. Benar saja, hari berikutnya orang-orang di sekitar dojo keracunan, karena air sumur yang terkontaminasi racun tikus. Megumi menyangka ini adalah perbuatan Kanryu. Lalu ia segera mengobati orang-orang yang terkena racun tersebut. Berpindah ke suatu tempat di pinggir sungai, Megumi menceritakan dirinya yang sebenarnya kepada Kenshin, bahwa dia bekerja kepada Kanryu sebagai pembuat opium untuk bertahan hidup. Marah terhadap Kanryu, Megumi kembali ke mansion Kanryu dan berniat untuk membunuhnya. Tapi ia gagal dan malah dijadikan tawanan. Kenshin yang mengetahui hal itu, lalu dia menyusul Megumi ke mansion Kanryu bersama Sanosuke untuk menyelamatkan Megumi. Setibanya di mansion Kanryu, Kenshin dan Sanosuke langsung diserang oleh pasukan Kanryu. Karena kehebatan keduanya, mereka dengan mudah mengalahkan seluruh pasukan Kanryu. Setelah mengalahkan banyak pasukan Kanryu, mereka melanjutkan menyelamatkan Megumi yang ada di dalam gedung. Tapi tidak semudah itu. Mereka berdua dicegat oleh seorang ahli tinju dan manusia bertopeng, bawahan Kanryu yang cukup hebat. Mereka berdua pun berduel 1 lawan 1. Sanosuke melawan ahli tinju tersebut, Kenshin melawan manusia bertopeng. Mereka berdua sempat kewalahan. Tapi karena kehebatannya, mereka berdua mampu mengalahkan ahli tinju dan manusia bertopeng tersebut. Sesampainya di suatu ruangan, mereka mendapati Kanryu yang bersenjata senapan Gatling. Beruntung, Saito Hajime datang membantu mereka untuk menundukkan Kanryu. Alhasil, mereka bisa mengalahkan Kanryu dan berhasil menyelamatkan Megumi. Namun Megumi menyadari bahwa Jin-E anak buah Kanryu telah menculik Kaoru. Kemudian Megumi menyuruh Kenshin untuk menyusul Kaoru. Lalu Kenshin menyusul Jin-E yang telah menculik Kaoru. Pertarungan antara Kenshin dan Jin-E pun berlangsung. Untuk lebih memancing kemarahan Kenshin supaya bisa membunuh kembali, Jin-E menggunakan jurus spesialnya,
untuk melumpuhkan paru-paru Kaoru dan hanya bisa digagalkan dengan membunuh Jin-E. Setelah pertempuran yang cukup menyita waktu, akhirnya Kenshin dapat mengungguli Jin-E dengan teknik Bato Jutsu miliknya dan berhasil melumpuhkan sikut kanan Jin-E. Demi menyelamatkan Kaoru, Kenshin berniat untuk membunuh Jin-E, namun Kaoru menghentikannya. Dan pada akhirnya, Jin-E menusuk dirinya sendiri. Kenshin yang lelah dan terluka menggendong Kaoru menuju dojo. Setelah bangun tidur, Kaoru tidak melihat Kenshin, lalu ia lari mencarinya. Ternyata ia menemukan Kenshin di depan rumah sedang membawa sekeranjang sayur-sayuran. Kaoru sempat takut, Kenshin pergi darinya. Kemudian ia tersenyum dan mengucapkan,